di dunia. Bukan data Arab Saudi, tapi data Badan Kriminologi Dunia dari Perserikatan Bangsa. Ekonomi, mana yang lebih banyak pengemis di masa kita dengan duit kita hitungannya triliunan daripada di zaman Nabi? Hah? Kalau diam tak boleh ditanya ya. Rupanya tuan-tuan marah, lama menunggu ya. Kalau itu tidak betul, tidak panjang-panjang saya. Nabi SAW hampir tidak ada pengemis, hampir tidak ada. Bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz menerapkan sistem pemerintahan Nabi SAW, berjalan orang dari San'a Yaman ke Baghdad, sampai ke Baghdad, berjalan mencari penerima zakat, tak ada yang mau menerima. Ekonomi di sistem pendidikan, Masya Allah, tabarakallah, kita lihat anak-anak teratur, orang tua luar biasa, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Masya Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pendidikannya semuanya menciptakan anak-anak yang berbakti, yang beriman, yang bertakwa, sampai mereka tidak cukup umur untuk berjihad, bercobanya untuk jingkrak, atau jingkrak besi jinjit, jalan di atas ujung jemari kakinya supaya terlihat tinggi sehingga diboleh pergi berjihad. Kalau sekarang kalau dibawa masjid kan yang besar-besar pun nunduk, saya ada ikut ya, saking penakutnya untuk memperjuangkan tanah, negeri, apalagi agama. Masyaallah kiram, Allah. Bicara apa kita? Agama luar biasa. Di zaman Nabi tidak ada satupun aliran sesat agama Islam. Yang ada adalah mukmin atau kafir, muwahhid atau musyrik. Oleh itu kita pada kesempatan yang baik ini mengambil salah satu saja dari sisi keistimewaan pendidikan anak dalam Islam menurut Nabi SAW. Tapi saya tidak bisa panjang-panjang tadilah. Saya tengok tuan-tuan tak suka panjang-panjang. Enggak. InsyaAllah. Pokoknya seperti biasa. Walaupun saya datang terlambat, tapi selesai seperti biasa. Biasa jam berapa selesai? Jam 11? Iyalah, InsyaAllah. Kira jam 11. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tadi Ahmad bilang, selesaikanlah Isya dulu Ustaz, baru kita kajian. Enggak sebenarnya. Semenit itu berharga. Nah, daripada beliau menunggu tidak jelas, lebih baik menunggu sambil melihat yang jelas. Nah, jadi oleh sebab itu saya minta tadi tuan-tuan melambatkan sedikit Isya, kami melambatkan Maghrib dan Isya. Paham? Tuan-tuan rugi satu aja, kami rugi dua, tapi tuan-tuan tidak rugi, sebab Nabi mengatakan Isya itu paling afdal dilambatkan. Ya, Isya itu paling afdal dilambatkan. Cuman karena beliau tidak mau memberatkan, lebih sering diawalkan. Tapi yang afdalnya dilambatkan. Nah, malam ini kita ambil yang tidak mau juga sih. Saya tawarin yang bagus. Ya, saya dah terlambat Maghrib dan Isya. Tuan-tuan tidak mau juga ya Allah. Tidak ada tenggang rasa nampaknya di antara kita. Baik. Ya, azan nanti komatnya dilambatkan. Sebenarnya ada rahasia dalam diri saya, tapi tak mungkin saya bukakan di sini. Saya tidak bisa mengikuti tuan-tuan nanti sholat Isya. Jelas? Oleh itu biarlah sama-sama lambat dikit aja sampai jam 11 ya. Dah, baik, kaum muslimin.
Anak adalah tidak bisa dinilai dengan harta. Ada nggak yang siap jual anaknya 1 miliar? Nggak. Jual anaknya 1 triliun? Ada yang mau jual? Kalau ada yang mau, tidak sehat itu. Dia perlu dididik lagi itu. Orang yang sehat takkan mungkin menjual anaknya seharga apapun untuk jadi budak. Sah? Mungkin. Orang jahili aja tidak mau jual anak dulu. Makanya ketika Zaid bin Harithah hilang, akhirnya jatuh ke tangan Nabi SAW sebelum jadi Nabi. Dia nggak tahu. Orang jual, dia beli. Awalnya dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dicari oleh keluarganya kemana-mana. Akhirnya ketemu. Dengar di mana? Di seorang laki-laki yang baik di Mekah. Namanya siapa? Muhammad. Sampai Zaid sudah sebut Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi Nabi. Datang orang tua. Orang jahiliyah. Masa kita orang Muslim tidak mungkin menyerahkan, menjual anak kita. Karena dia adalah tidak bisa dinilai dengan apapun. Bahkan jiwa kita bisa kita korbankan untuk anak. Oleh sebab itu tak satu pun kita menginginkan anak yang tidak baik. Sahih? Semua kita menginginkan anak yang baik-baik. Orang yang buruk perangai pun ingin anak baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak jarang orang tuanya kadang-kadang kalau kita lihat tidak ada can masuk surga orang tuanya tuh, tapi anaknya karena dapat pendidikan yang baik, subhanallah, mungkin salatnya khusyuk seperti Israfil kata orang. Tahu tak Israfil khusyuknya? Malaikat Israfil, pernah dengar kisahnya? Orang mengibaratkan orang yang salatnya khusyuk itu seperti Israfil, jadi tamsil. Kenapa? Sebab Israfil sejak diwajibkan, sejak dapat amanah meniup sangkakala, tak pernah berkedip matanya menatap ke aras. Kenapa ke aras? Kenapa ke aras? Karena Allah di atas arsy. Menatap ke arsy, tidak mau berkedip, takut ketika perintah datang dia sedang tidak memperhatikan, tidak berkedip. Makanya tidak bisa terima perintah itu. Untung tidak kita yang dapat tugas. Kalau tidak kita dapat tugas seperti terlambat. Jadi Israfil. Jadi diibaratkan orang khusyuknya seperti Israfil. Anak baik, anak saleh, karena dapat pendidikan yang benar. Sebaliknya, tidak sedikit ayahnya mungkin dikatakan orang wali, ustaz, kiai, buya, ayahnya, tapi anaknya terbalik. Jadi sampah masyarakat kadang. Apa sebab? Mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang tua kita dulu yang mungkin tidak belajar tinggi seperti kita hari ini, tetapi secara fitrah memberikan pendidikan yang sesuai fitrah pula, sehingga hasil anaknya baik-baik. Sedangkan kita hari ini kadang-kadang terlalu banyak berteori yang tidak berdasarkan ilmu yang diwarisi dari Nabi SAW, sering pula anak kita melenceng dari garis pendidikan yang sesuai dengan fitrah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min mauludin
illa wa yuladu 'alal fitrah fa abawanihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak itu lahir dengan fitrahnya. Para ulama mengatakan fitrah di sini maknanya lahir dengan Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah dengan memurnikan tauhid. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Maka Nabi katakan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak disebutkan atau Islam? Kenapa tidak disebut Islam? Karena Islam itu dinul fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah Islam. Makanya anak-anak yang lahir dari kalangan Muslim meninggal masuk. Anak-anak yang lahir dari ibu dan bapak yang Muslim dan Muslimah bila meninggal sebelum balik masuk surga karena masih belum rusak. Tapi yang lahir dari kaum musyrikin yang tidak muslim dan muslimah wafat sebelum balik masuk diuji dulu. Kalau dalam ilmu Allah ketika dia sempat balik dan dididik oleh orang tuanya yang bukan muslim jadi orang kafir, dihukum seperti orang tuanya. Tapi dalam ilmu Allah kalau dia balik dia tidak ikut orang tuanya, tetap dengan fitrahnya, maka dia dihukum seorang muslim. Jadi Islam itu adalah al-fitrah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Azan dulu, silakan. Saya azan atau yang lain? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan? Ayo saya dulu. Lanjut ya. Dengar ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang harus dimulai baru berhidup. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah SWT sudah titipkan kepada kita barang bersih. Aset yang tidak ada sedikit pun masalah. Alal fitrah. Oleh sebab itu kita ditugaskan Allah menjaga amanah ini supaya tidak berubah, supaya tidak rusak. Nah, pertanyaannya apakah kita ahli nak menerima amanah ini? Kita punya tugas. Allah katakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara menjaganya? Jangan sampai rusak fitrahnya. Yahudi dia neraka, Nasrani dia neraka, Majusi dia neraka, musyrikin neraka, munafikin neraka. Lalu gimana? Harus di atas fitrah. Harus selalu di atas fitrah. Makanya kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menafsirkannya dengan allimuhum wa addibuhum alal iman. Beri mereka ilmu dan didik mereka adab di atas keimanan. Nah, cuman masalahnya saya tidak berilmu, Ustaz. Hawa kurang pula adab, Ustaz. Sahih? Banyak di antara kita kaum muslimin, kita tidak bicara tentang orang nih, tentang kita orang Islam. Jadi orang tua menikah tidak pernah belajar ilmu menjadi orang tua. Sahih? Tidak tamat fakultas kebapaan dan keibuan. Padahal untuk urusan dunia, nak jadi pejabat ini, jadi pimpinan ini, jadi pengacara, mesti belajar ilmu pengacara, ilmu hukum. Nak jadi jaksa harus jadi ini. Nak menjadi apa lagi? Menjadi dokter harus belajar kedokteran. Harus belajar insinyur bangunan dan sebagainya. Tapi pas jadi ayah dan ibu, tawakal ala Allah aja lah. Pandai sendiri nanti kita jadi ayah tuh. Pandai sendiri jadi ibu. Padahal tanggung jawab di dalam berkeluarga luar biasa besarnya. Bukankah Nabi mengatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinih. Orang yang menikah itu menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fil baqi. Dan dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Di setengah ini kita tidak mengasih ilmunya. Di sini terjadi kesenjangan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita hari ini kalau nak mendidik anak dengan baik seperti yang diarahkan oleh Nabi SAW, orang tua hari ini wajib belajar. Orang tua hari ini wajib ngaji. Orang tua hari ini wajib untuk menuntut ilmu, bagaimana mendidik diri, kemudian mendidik keluarga. Ilmu yang mana? Ilmu yang bisa menghindarkan kita dari neraka, yang dijaga oleh malaikat syidad ghilaz, malaikat yang kuat-kuat dan kasar-kasar. Ya kalau orang penjara kan kasar-kasar, kan neraka itu penjara. Saya ada orang penjara yang murah senyum, di penjara orang murah senyum. Tidak salah pun dibuat salah, dibuat orang penjara. Oleh sebab itu jangan coba-coba masuk ke neraka. Qu anfusakum, jaga di kalian jangan sampai masuk neraka. Gimana caranya, Ustaz? Ikut orang yang selamat dari neraka. Siapa? Ya Rasulullah. Siapa yang selamat masuk neraka? Subhanallah. Tuan-tuan, tidak boleh ditanya ya. Siapa manusia yang paling selamat dari neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cepat selamat, harus cepat langkah kita mengikutinya. Jangan lambat-lambat. Ini kadang-kadang sebagian kita masih ragu. Nabi begini,
di masyarakat tidak begitu rupanya. Ragu kita mengikuti langkah Nabi yang pasti masuk surga dan terhindar dari neraka. Tidak sedikit kita lebih mengutamakan pendapat Syanu dan Syana, si fulan dan fulana yang belum jelas bebas dari neraka, yang belum jelas masuk surga. Lalu kita nak mengatakan harus berhasil mendidik anak. Kita sendiri belum berhasil mendidik anak kita, mendidik diri kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, langkah awal nak selamat dalam pendidikan anak pada hari ini adalah salihkan diri kita. Dan tidak mungkin saleh kecuali belajar dari orang yang benar-benar saleh. Siapa mereka? Yang mengikuti Allah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, keluarganya, di rumahnya, di masyarakatnya. Ada yang bertanya ke saya, mahasiswa saya calon doktor, memang kita harus ikut Nabi dalam segala hal, Ustaz? Nabi kan orang Arab, kita orang Nabi kan orang Arab, jadi Islamnya Islam Arab. Kalau kita orang Indonesia, Islamnya Nusantara. Ya, kalau saya jawab dengan detail secara akademis, lama berdebat nanti. Karena para fuqaha juga mengatakan mengikut Nabi yang wajib, sebagian ya mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum legal formal, wajib, sunat, sah. Yang wajib tidak bisa ditinggalkan. Yang sunat yang sunat boleh ditinggalkan. Ini salah. Ini membuat kita lemah mengikuti yang harus diikuti. Walaupun secara hukum tidak salah, tapi secara ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan ikut Imam Syafi'i, yang tidak mengikuti perintah Nabi atau tidak menghormati larangan Nabi terhitung maksiat, sekalipun yang diperintahkannya tidak wajib, sekalipun yang dilarangnya tidak haram. Loh, bertanya muridnya, Abu Abdullah, kok maksiat? Kan tidak ada hukumannya. Oi, pelanggaran hukum, apakah semuanya ada sanksi? Apakah semua pelanggaran ada sanksi? Ini terpaksa lama jadinya. Awak nak sebentar tapi rupanya masih lama. Apakah semua pelanggaran ada sanksi? Wih, istri lambat menyiapkan makanan, pelanggaran, langsung kena dopak? Enggak. Sahih? Dekat masjid dilarang menghidupkan klakson mobil atau motor. Ada yang klakson dihukum? Enggak. Pelanggaran enggak? Pelanggaran. Anak kita masuk rumah tak salam, pelanggaran enggak? Tapi dihukum? Jangan dibawa nanti balok. Enggak. Jadi setiap pelanggaran itu namanya maksiat, walaupun tidak disanksi. Kalau seluruh perintah Nabi, Allah dan Nabi, seluruh Allah dan Nabi tidak boleh dilanggar, sekalipun hanya sunat. Sebab yang sunat itu ditinggalkan rugi, bukan tidak apa-apa. Tonton pergi mengalih, pulang pokok, rugi enggak? Rugi. Wajib itu kan pulang pokok. Makanya yang sunat bukan untuk ditinggalkan, untuk dikerjakan. Yang makruh bukan untuk dibuat, tapi untuk dijauhi. Ini terbalik. Maka saya katakan, kaum muslimin, kamu nak masuk surga tak? Kan yang bertanya tadi ni, harus ikut Nabi dalam segala hal. Saya bilang, nak masuk surga, ya Ustaz, nak cepat nak lambat?
Nak masuk surga cepat atau nak lambat? Nak cepat. Kalau nak cepat masuk surga, siapa yang paling cepat masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum nak cepat masuk, nempelnya ke Nabi atau orang lain? Nabi. Maka ikuti langkahnya. 2 kali dia melangkah, 2 kali melangkah. 3. Mundur dia mundur. Cepat masuk. Sah? Sahih? Nak masuk istana presiden, mana lebih cepat? Ikut presiden atau Pak Camat? Woi. Ikut presidennya atau ikut Pak Camatnya? Presiden. Nak masuk istana raja, bergayut ke rajanya atau kepada satpamnya? Raja. Oleh sebab itu, kalau nak masuk surga cepat, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah cara tercepat untuk melakukan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Siap? Siap. Apa kata Nabi? Kita nak ikuti. Apa larangan Nabi? Kita nak jauhi. Siap? Siap. InsyaAllah kita bisa mendidik anak seperti yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka orang tua hari ini wajib hukumnya mengaji. Berapa kali sepekan? Tuan-tuan, berapa kali sepekan? Kok pada diam semua sih? Apa dia antuk sedang? Panjang pikir. Sekali sebulan? Ya Allah, saya usulkanlah tuan-tuan makan sekali sehari. Makan sekali sehari. Mau? Makan 3 kali sehari, ngaji sekali setahun. Tentu tidak berimbang. Makanya banyak masuk angin. Banyak masuk angin. Dibawa makan, masuk angin. Kan tidak sedikit orang baru-baru ngaji muntah. Apa mau muntah bang? Tak apa kaji dia. Tak apa kaji. Apa sebab? Lama ndak ngaji, masuk angin. Padahal itulah yang seharusnya yang diikuti. Itulah yang seharusnya dikaji. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Umar kenapa dia bisa jadi seperti itu? Dijamin masuk surga. Tahu enggak tuan-tuan? Setiap hari dia bergantian dengan tetangganya Ansari, orang Ansar. Ocup dah. Hari kau udah yang turun. Ambo pai karajo. Cari nafkah. Nanti sore mereka bertemu. Ain sampai Nabi Hariko. Lalu kata beliau, ini. Besok, Allah turun lagi. Ambo pergi kerajaan. Akhirnya Ansari lagi yang turun. Di sore hari mereka bertemu. Apa yang disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam, ini seterusnya. Ada kita yang seperti itu. Ada ngaji apa? Anglah dulu baik. Mau nak ke kadai dulu. Sudah itu lepas suara. Tidak basuara. Itu macam mana kita nak paham agama ini? Macam mana kita menghindari masuk neraka untuk kita dan keluarga? Baik. Di bawah Ustaz langsung. Awak nikah dulu bukan faktor agama, tapi faktor faktor tidak tertahan lagi. Ya, daripada diambil orang, terpaksa dilamar. Laki dilamar kan itu. Hanya jadi menikah. Enggak, yang perempuan enggak paham agama, yang laki-laki enggak menjalankan agama. Saroman waknya. Sama. Akhirnya lahir anak. Padahal kaum muslimin dan muslimat dan mati. Dalam Islam mendidik anak itu bukan setelah dia besar, bahkan mencarikan anak calon ibu dari anak itu masuk dalam pendidikan Islam.
datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan anaknya durhaka. Lalu Umar pegang-pegang apa rotan itu, tapi belum dia gunakan. Nanya si anak, kamu durhaka ya sama ayahmu? Tunggu dulu Amirul Mukminin. Innahu qad aqani qabla an aqahu. Dia yang durhaka sebelum saya durhaka kepadanya. Loh, gimana? Lihat Amirul Mukminin. Dia carikan saya calon ibu saya, carinya hamba sahaya sembarangan cari di pasar budak, dibelinya 2 dirham cuma. 2 dirham itu yang murah yang mahal tuh. Murah sekali. Tentu yang bermutu apa yang tidak bermutu? Tidak bermutu. Sembarang yang penting perempuan. Akhirnya dia jadi kemudian hamil. Ketika saya lahir, dia tidak suka dengan kelahiran saya, karena dari hamba sahaya yang tadi murah tadi. Akhirnya dikasih nama saya Jual. Tahu Jual? Hah? Itu apa namanya, sejenis lipe itu apa namanya? Kecoa, apa namanya sekarang? Lipe ya. Tidak ada lagi itu apa namanya? Hah? Jangkrik lah, ini kapuyuk. Kapuyuk. La ilaha illallah. Kalau dikasih nama kapuyuk, memalukan atau menyenangkan? Memalukan. Dikasih nama kapuyuk. Dan lebih dahsyat, walam yu'allimni harfan minal Qur'an. Dan demi Allah dia tak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun Al-Quran. Tapi yang diharap dari anak seperti ini, namanya Jual. Lipe, kapuyuk. Habis itu emaknya tidak pandai mengaji, tidak menjalankan agama. Habis itu dia tidak dididik dengan pendidikan Islam. Tentu apa yang terjadi? Durhaka. Lalu Umar panggil orang tuanya, kamu yang durhaka bukan anakmu. Kamu tidak pandai mencarikan calon ibu yang salihah. Yang penting asalnya pedusi jadi bini. Kenapa? Kita tidak punya obsesi jadi yang saleh, sehingga tidak punya keinginan dapat istri yang salihah. Maka salehkan diri kita, maka kita akan otomatis mencari yang saleh. Lama doa lama Pak, sebelum berbini itu lama doa. Ya Allah beri istri yang salihah. Cantik tidak masalah asal kaya. Yang penting salihah, lancak tidak masalah asal kaya. Cuman itulah doanya salah bahasa saya. Mintanya satu cuma. Kan istri satu. Harusnya bilang kemarin azwajan salihat. Istri-istri yang salihah. Akhirnya makbulnya hanya satu. Payah ngurus izin. Awak tak pula jenis yang tega untuk minta maaf di akhir. Dan sebagian orang lebih baik minta maaf dari minta izin katanya. Awak tak tega. Ya mazhabnya Buya Hamka. Mazhabnya Buya Hamka. Kalau Buya Hamka itu katanya, tak ada satupun suami yang menikah apalagi dapat istri yang luar biasa salihah kecuali ingin istri lagi, karena rumusnya satu saja sudah begini bahagia, apalagi 2. Cuman sayang para suami ini rata-rata penyayang pada istri, jadi tidak tega menyakiti istri. Ini para penyayang semua nih Bu. Ya, istri suami-suami penyayang sehingga tidak tega untuk menikah lagi, atau atau penakut. Bukti penakutnya walaupun jadi disembuh, kalau sembunyi penakut atau tak? Penakut. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita
dari awal mungkin tadi salah. Yang istri salah memilih suami, suami salah memilih istri. Dah sadar kita salah, jangan diteruskan. Sekarang kita perbaiki, mengaji lagi. Udah tua, tidak ada cerita terlambat. Ya, sebelum sampai ke sini napas kita belum terlambat. Dan ingat, orang tua itu punya pengaruh lebih besar dibanding orang lain terhadap anak. Andainya bapak di usia tua rajin mengaji, baca Quran diperbaiki, ada tahsin di masjid ini, tahsin Quran ada, memperbaiki bacaan Quran ada enggak? Ya Allah, enggak ada duit ya, enggak ada duit, boleh kita sharing, enggak ada masalah. Enggak ada piti orang percakapan. Datangkan guru tahsin bacaan kita. Sebab bacaan yang lebih baik beda dengan bacaan yang kurang baik. Perbaiki bacaan Quran kita. Nengok ayah belajar tahsin, anak pun akan tertarik. Anak kan tertarik. Mak, ayah dah tua masih belajar ngaji. Kemudian tadilah aktifkan pengajian. Dia kalau udah ngaji apa ya dia ustaz ya. Apa itu? Haram semua gitu. Justru kantung tahu sekarang haramnya lebih baik daripada besok di akhirat baru tahu. Sebab apa? Orang yang tahu hukumnya haram, kalau dia langgar merasa berdosa. Tapi orang yang tak tahu hukumnya haram, dia melanggar tak merasa berdosa. Mana yang lebih berat? Berdosa tapi merasa berdosa, dengan yang berbuat berdosa tapi tak merasa berdosa. Tidak pernah berkasus hukum? Tidak pernah berkasus hukum? Alhamdulillah tidak ya, alhamdulillah. Orang yang mengaku salah dengan yang tak ngaku salah, mana yang berat hukumannya? Yang tak ngaku berat, yang ngaku ada pertimbangan. Selama sidang dia kooperatif, selama sidang dia menyesal. Ini selama sidang membangkang tidak kooperatif, hukumannya berat. Demikian berlaku juga. Makanya orang-orang yang muttaqin bila buat dosa ingat Allah dan bertaubat. Orang bertakwa itu bukan tidak pernah berdosa, tapi berdosa kembali, berdosa balik, berdosa istighfar, berdosa taubat. Tapi kalau tidak sama sekali, karena tidak berilmu tadi, merasa berbuat tapi tidak merasa berbuat salah, itu berat. Bilang aja. Kemudian kalimat semua haram, tidak benar itu semua haram. Dari tadi sudah berapa yang saya haramkan? Dari tadi sudah berapa yang saya ada haramkan? Enggak ada kan? Tuan-tuan aja yang buat isu-isu yang negatif. Lo ngaji sama saudara serba haram katanya, serba. Enggak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW itu tidak disuruh memilih antara dua sesuatu kecuali pilih yang paling mudah untuk kita. Maka sunnah Nabi itu seluruhnya yang paling mudah. Kalau sempat tuan-tuan hidup di zaman Nabi Musa, berat. Kalau itu di zaman Nabi Isa, berat. Tapi di zaman Nabi kita diberi yang ringan tapi pahalanya berat dalam timbangan. Maka jangan cari yang lain. Cari dari Nabi SAW. Tayyib. Deh kalau tunggu lo ngaji yang mau bilo lo mendidik anak lo Ustaz. Gitu ya. Maka kita sekarang ini perlu untuk memerlukan lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik. Lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik. Apa maksudnya Ustaz? Sebab tidak sedikit lembaga sekolah-sekolah yang ada tidak mendidik, tapi hanya mengajar. Pas solat nanti senior, woi solat. Dia ngumpul di posko. Ada yang seperti itu? Tidak pernah masuk pondok nampaknya, ini tidak tahu ya. Ada
Nah, yang junior-junior ini pergi ke masjid selagi di junior. Besok setelah jadi senior, dia lagi yang bilang salat. Siapa tidak salat kadang sampai ditendang, dipukul. Itu kejadian di kadang di pondok. Nauzubillah. Nanti dia lagi orang salat, mereka santai di poskonya. Ini pendidikan yang tidak mendidik. Jelas? Nabi SAW mendidik bahwa sahabat senior itu di saat pertama dia sholat. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya. Mereka berada di saf terdepan, bukan hanya ngajak orang. Yang kedua, karena sebelumnya sudah ditanamkan iman, mereka mendengar seruan azan, mereka bergembira, hatinya muallaq bil masajid, menunggu waktu salat. Kalau kita dah salat azan orang deh, ada capek mana azan tu. Dikiranya azan terlalu cepat, mengganggu kegiatan. Enggak. Bagi mereka panggilan salat itu adalah rahat, adalah istirahat yang menyenangkan. Nah, gimana caranya? Tadi awak menikah tidak siap menjadi bapak dan ibu secara syar'i, maksudnya secara secara yang dituntut oleh agama. Kita tidak ngaji. Sekarang dah tua juga belum ngaji juga. Tadi dia kajian hanya sekali sebulan. Bulan ini hadir, 2 bulan berikutnya tidak hadir. Kan tadi ceritanya, anglah dulu. Ya. Ampun nakah? Kadai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita memerlukan lembaga-lembaga pendidikan. Tidak ada di tempat kita, dicari di tempat lain. Karena ilmu itu dicari, dia tidak datang sendiri. Pendidikan itu dicari, tidak datang sendiri. Tapi ingat poin pertama, orang tua mesti ikut ngaji. Jangan anak saja. Sebab anak dididik di pondok, dididik di pesantren, tetapi tidak sesuai apa yang ada di pesantren dengan apa yang di rumah. Di rumah nonton aja kerja. Padahal di pondok diajarkan yang itu tidak boleh ditonton duna. Makanya harus matching antara rumah dengan pendidikan di sekolah. Dan sekolah yang memang bukan melahirkan anak-anak yang berwawasan, berilmu, tetapi tidak saleh. Karena tidak perlu ilmu yang banyak tapi tidak saleh. Karena seperti kata Imam Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, seorang imam tabi'in, qalilul ilmi ma'at taqwa katsir, sedikit ilmu tapi ada ketakwaan. Apa makna takwa? Mengamalkan ilmu. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu nilainya besar. Tapi banyak ilmunya, sudah S3 tapi tidak nampak di masjid, itu kecil. Sahih? S3, tahu S3? S3 strata 3 bidang keagamaan, tapi tidak nampak di masjid, salat berjamaah. Berarti nilainya kecil, karena penghasilannya kecil setiap hari. Bukankah yang akan dibuka pertama di akhirat amal kita adalah salat? Sahih? Yang pertama dibuka salat. Di salat dia rugi, yang lain pasti lebih rugi. Jadi ilmunya banyak tapi penghasilannya dikit. Kalau ada seorang insinyur bangunan, tidak bisa bikin bangunan, tidak bisa dia merancang bangunan. Kira-kira antar bapak dan ibu gimana? Tahu insinyur, arsitek yang merancang bangunan, disuruh buat merancang bangunan masjid dan pandai ininya. Gimana komentar tuan-tuan? Cuma sekolahnya, cuma kuliah, cuma insinyur.
Sah? Demikian juga kalau ada seorang sarjana agama di masjid tak nampak, baca Quran jarang, mengajarkan ilmu enggak juga, lalu apa namanya? Cuma sarjana agama. Tetapi kita ingin anak-anak kalau bisa dari sejak SD dia tanpa disuruh dia ke masjid. Anak SMP tanpa disuruh sudah aktif di masjid dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Sehingga kalau sudah punya anak yang seperti ini aman kita. Kalau dia sering sholat di masjid, mustahil tidak berdoakan orang tua. Sah? Mustahil. Tapi kalau tidak pernah nengok masjid, apalagi tidak sholat, untuk dia saja dia tidak dapat, macam mana nak bagi sama orang tua? Kemudian syarat doa yang diterima itu bukan sembarang anak, kan ya? Doa anak yang saleh. Sebab anak yang tidak saleh tidak diterima doanya. Bukan anak yang berpiti, bukan anak yang berbini, bukan anak yang pejabat, bukan, tapi anak yang saleh, baru mustajab doanya. Paham sih? Jelas. Sebab itu kita mesti mensolehkan anak. Kita tidak sanggup, kita tidak punya kemampuan, harus siap untuk mencari orang yang berkemampuan mendidik anak kita. Tapi jangan sembarang masuk saja. Harus kita lihat outputnya, harus kita lihat bagaimana hasilnya. Tengok benar tak? Karena kita kalau nak selamat ikut siapa? Nabi. Nah, anak ini dididik ikut Nabi atau ikut yang lainnya juga tu kita lihat. Sebab yang cepat masuk surga itu adalah Nabi SAW, dan kita ingin anak kita cepat masuk surga. Yang paling soleh itu adalah Nabi, maka kita ingin anak kita soleh mengikuti Nabi SAW. Dan kita tahu yang paling mulia akhlaknya adalah Nabi, maka kita ingin anak kita berakhlak seperti Nabi, maka harus hidup di dalamnya sunnah Nabi SAW. Sudah berapa? Ya tidak jalan, nampak tidak? Hah? Yang pertama kita orang tua, sah? Nah, wajib. Yang kedua, pendidikan itu dimulai sebelum menikah sebenarnya. Yang ketiga, di saat kita sudah terlanjur, tidak punya kemampuan, minta tolong pada yang punya kemampuan, tapi jangan sembarang. Kadang-kadang uang banyak habis, tapi hasil tak nampak, karena hanya mengejar akreditasi saja. Akreditasi bukan tak perlu, tetapi yang lebih daripada itu adalah aplikasi, bukan akreditasi. Karena akreditasi kebanyakan penilaian di atas kertas. Dokumen ini, bangunan ini, prasarana sarana ini, sah? Jelas? Peningkatan jumlah, hasil ujian dan sebagainya, tapi aplikasi nyata tidak masuk dalam penilaian. Jadi oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi kalau seandainya bisa dikumpulkan antara akreditasi dan aplikasi, tentu akan kita lebih baik. Kemudian untuk menuntut ilmu itu kita tidak bisa bakhil, karena sebagian orang kan, kenapa pendidikan itu mahal? Tonton tahu tidak dulu Umar bin Khattab membayar guru TPA berapa dibayarnya? Hah? Kalau TPA kita berapa di sini? Hah? Tidak ada guru di sini ya. Pada sedih nampak semua kalau tanya angka. Sudah paham loh, sedih tonton bilangnya. Malu kita bilang. Umar membayar guru TPA hanya 10 dinar sebulan. Dinar sekarang berapa, Man?
Hah? 3 juta, enggak salah tuh. 1 dinar tuh 4,2 gram emas. Hah? Hah? 4,2 gram emas. 1 gram sekarang 1 juta lebih. Hah? Hah? Anda 20 juta. 10 kali 4, 40 lah. 40 juta. Ada TPA gaji 40 juta di sini? Ada. Kalau ada, ana resign dari Winsuska. Saya lamar jadi guru TPA di sini. Jadi kaum muslimin dan muslimat jangan bilang mahal. Bukan mahal, cuma kemampuan kita yang terbatas. Kami hitung itu. Ada teman saya, salah satu pimpinan di DPRD Sumatera Barat ini, teman sebangku dulu di Libya, Ustaz Irsyad. Dia kan juga punya pesantren di Padang kan. Dia buat hitung-hitung. Ketika kami dulu belajar, SPP kami kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini bisa 2 juta lebih, 2,5 juta. Karena orang tua dengan SPP 1 juta dibilangnya mahal. Kenapa? Angkanya beda, tapi dikonversikan bandingannya sama di masa kami dulu. Jadi tidak mahal. Sebenarnya sekarang lebih murah, angkanya naik, nilainya lebih murah. Lihat Yahya ibn Ma'in, ulama besar hadis. Kalau di besar ilmu jarh wa ta'dil, dia ikon utamanya. Ditinggalkan warisan oleh orang tuanya lebih kurang 350.000 dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah hari ini di atas 7 miliar ya. Habis untuk menuntut ilmu. Saya nak nanya, ada tak tuan-tuan dan puan-puan yang menuntut ilmu habis 700 miliar? Hah? Ada. Ini bagi yang beruang ya. Bagi yang beruang. Ya, bagi yang tak punya duit, mudah-mudahan berlaku subsidi silang. Dan tuan-tuan yang tak punya anak banyak tapi uang banyak, tidak ada salahnya bantu mereka-mereka yang punya kemampuan intelijensia, kemampuan otak yang cerdas, encer utak, tapi tidak punya kemampuan ekonomis. Bantu dia. Karena mendalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang membantu orang berbuat baik seperti orang yang melakukannya. Maka Abdullah bin Mubarak, seorang kaya raya, seluruh yang sekolah atau belajar dengannya dia biayai. Seluruh ulama yang miskin-miskin di masanya tapi potensi untuk berdakwah, dia beri biaya hidup. Bukan bantuan langsung tunai yang ngantri lama-lama, bukan. Tapi hanya untuk sehari habis. Tapi adalah dia berikan biaya hidup taraf orang hidup istimewa di masanya. Jadi taraf hidup orang kaya. Ulama besar seperti Abdul Auza'i, ulama besar di Syam, seperti Ats-Tsauri di Irak, Sufyan bin Uyainah dan Fudail bin Iyad di Makkah, dia biayai. Biayanya bukan bantuan langsung tunai. Yang ngantri suratnya banyak, duitnya syaratnya banyak, duitnya sedikit. Ini dah tanpa surat menyurat tapi duitnya banyak, diberikan setaraf hidup orang kaya di masanya. Mereka miskin tapi diberikan biaya hidup seperti taraf orang yang kaya. Sebab apa? Karena ilmu dan adab itu sangat tinggi nilainya. Jelas? Jelas? Kalau mau selesai bilang jelas. Kalau tidak selesai nanti jelas. Alhamdulillah kalau ada jelas. Tinggal satu lagi. Nah, kita tinggal satu lagi. Bahwasanya ketahuilah kaum muslim dan muslimat, ini tidak akan mungkin terjadi kecuali kita sudah beriman dengan sesungguhnya pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna beriman kepada keduanya? Catat baik-baik, jangan sampai lupa. Satu,
meyakini semua berita yang disampaikannya. Allah menyampaikan berita dalam Al-Quran, dalam hadis dengan bahasa yang jelas, gamblang, terang, tidak berbelok-belok. Sah? Bisa tidak tuan-tuan meyakini semua berita yang disampaikannya? Bahwa azab neraka itu pedih, bahwasanya curang itu akan berhadapan dengan api, bahwa zalim itu adalah kezaliman, kegelapan di hari kiamat, bahwa orang yang berghibah sama dengan menjual amalnya, tidak ada berguna, bahwa hasad itu mencukur amal kita seperti mencukur rambut, bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang subuhat wajib dihindari. Yakin? Kalau sudah sampai ke taraf itu, insya Allah mudah langkah-langkah yang saya sampaikan. Yang kedua, mentaati atau menaati semua perintah dan larangannya. Menaati semua perintah yang disuruhnya, tentu dengan batas kemampuan. Ada perintah yang kita tidak mampu. Contohnya apa? Haji, pitih dah banyak, sah? Awak dah setor tapi tak dapat seat kecuali tahun 2076. Awak 2050 dah wafat. Kan tak sanggup gitu lagi. Ini salah sendiri, waktu muda-muda dulu tak daftar. Saya 93 ke sana, masuk Raudhah tu masih bisa tiduran di situ. Kami belajar Sunan Nasa'i sampai tamat di dekat Raudhah tu lah. Dengan Syekh. Dari awal sampai selesai 3,5 tahun di Raudhah. Sekarang enggak, ke Raudhah pun sudah ada pisahnya juga. Kalau sekali kunjung, sekali dapat masuk Raudhah. Dulu enggak, setiap saat. Sekarang tawaf di Sahan Ka'bah, ya harus yang umrah, yang ihram. Kalau enggak ihram enggak dapat masuk, sahih? Nah, sehingga banyak pula orang Indonesia kreatif. Asal nak tawaf pakai kain ihram dia. Yang perlu banyak bertanya, apa hukumnya Ustaz? Jangan tanya ke saya, buat aja dulu sebelum itu nanti baru tanya. Sebab kalau dibilang dari awal, saya bilang jangan, karena penipuan tak boleh, sah? Tapi kalau selesai baru tanya, istighfar. Minta izin tak dapat, akhirnya minta maaf. Ini kadang-kadang ada hal-hal yang kalau tu ragu, ia ragu masalah, bukan ragu sah tak sahnya masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi seluruh perintah Allah dan Rasul siap laksanakan. Sahih? Bukan siap tak sanggup ini bukan karena kemauan hati, bukan. Karena kemampuan yang tak ada. Sah? Kadang kita mau mampu tapi tak mau, bukan itu maksudnya. Yang ketiga, siap untuk meninggalkan seluruh larangannya tanpa ragu sedikit pun. Dan keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Allah dan Rasul tunjukkan. Kalau ini sudah mudah kita laksanakan, maka pendidikan anak itu mudah kita laksanakan, insyaAllah ta'ala. Makanya kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, orang semakin tunduk kepada Allah, baginya dunia ini tidak berharga. Makanya Abu Bakar bisa menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Awak tidak usah lulus seluruhnya, tidak usah seluruhnya, 2% yang wajib rutin dan dengan penuh senang hati kita keluarkan, itu sudah luar biasa untuk hari ini. Sah? Kemudian asal ada orang yang minta ada peluang untuk bangun masjid, siap untuk ikut bersamanya. Tidak bisa satu masjid satu orang, minimal 1 meter keramik harus ada nama kita di situ, atau 1 meter pembesaran tanah harus ada nama kita di situ, atau setidaknya untuk buat kota infak ada kita masuk di dalam. Karena kalau belum, tidak yakin dengan janji-janji Allah, macam mana antum nak semangat untuk membuat? Siapa yang berinfak 100 dibalas 700. Sah?
siapa yang mau memaafkan saudaranya diberi istana surga dari mutiara, emas dan perak bahan bakunya. Kalau belum yakin yang itu, enggak. Makanya kalau belum yakin, enggak. Siapa yang memiliki anak yang hafiz Quran, nanti di akhirat akan memasangkan mahkota kebanggaan. Siapa yang punya anak perempuan lalu dididik dengan baik sampai dia menikah jadi wanita salihah, jadi penghijab dia masuk neraka, yakin? Kalau dah yakin, insyaallah semuanya akan berjalan dengan mudah. Baik kaum muslimin dan muslimat, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengabulkan permintaan saya. Ya. Dan kalau salah, saya siap untuk dihukum. Ya. Mana tahu saya dapat hukuman kan? Ya, kalau saya ngajar di mahasiswa itu kalau saya terlambat, saya didenda. Tapi kalau mereka terlambat, tidak ada denda. Nah, itulah. Saya denda. Tapi bukan aturan, saya sendiri yang buat aturan. Terlambat 1 menit, bayar Rp1.000. Yang karena kalau terlambat 1 jam, Rp60.000. Kalau sempat 3 kelas kali 60, habis gaji sehari. Allah musta'an. Tapi risiko. Ya. Karena saya buat supaya satu, mereka tidak terlalu marah dengan saya. Bisa? Sudah terlambat marah-marah pula Ustaz katanya kan. Nah, jadi kita kasih yang menyenangkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mohon izin dan maaf. Nah, kita cukup sampai di sini. Kita cukup, Pak. Hah? Kita cukupkan atau tambah lagi? Baik. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami. Ada yang bisa ngulang yang tadi? Nah, berarti belum jelas nampaknya. Saya ulang lagi. Baik, nanti kalau belum jelas buka rekamannya. Ada rekamannya saya. Nah, dan sekali di YouTube nanti lihat apa namanya? Saudi TV. Saudi TV. Atau Rabbani. Atau ketik nama saya nanti Dasman Yahya Ma'ali. Kalau diulang lagi nanti 1 jam lagi, jadi juga jam 11 nanti. Baik, terima kasih dan mohon. Ada pertanyaan? Tidak usah, sebab tadi sudah dibilang sudah jelas. Jelas tak perlu ditanya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.